Oke, baik. Sekali ini saya akan mengomentari revisi tugas ya yang diselesaikan atau yang sudah diselesaikan oleh kelompok satu. Eh, Judulnya itu adalah website penjualan frozen food kios unggas tadi sudah dipresentasikan juga mengenai programnya. Silakan diperhatikan ya. Nah, ini yang pertama. Itu harus ada halamannya. Ya, harus ada halamannya sesuai dengan yang sudah kamu buat. Oke. Kemudian proses bisnisnya oke, sudah ada proses bisnisnya walaupun pada saat presentasi juga saya tidak melihat secara detail mengenai itu ya. Kemudian yang saya fokuskan itu adalah di rancangannya nak ya. Di rancangannya kebutuhan sistem juga oke lah, no problem. Rancangannya diagram konteks. Nah, diagram konteks. em, Kalau kita lihat ini kan websitenya adalah penjualan frozen food, ya penjualan frozen food yang saya rasa tidak dijual secara online. Jadi harus bisa melihat bahwa konsumen, kalau memang dia online, ini saya nggak tahu ya online atau enggak. Kalau memang dia online, oke lah konsumen harus menyerahkan data order ya, kayaknya online. Oke, data barang, pegawai, manajer. Nah, DFD level satunya ada file pegawai, konsumen, barang. Nah, tadi pada saat presentasi ini semua tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan MySQL-nya. Dari program yang dibuatnya belum sesuai. Karena kesesuaian tabel itu harus sesuai dengan data flow diagram. Ya, artinya tabel itu bisa kita samakan juga dengan data store yang ada. Tapi bisa saja tabel lebih banyak dibandingkan dengan data store yang ada di data flow diagram. Ya, disesuaikan. Nah, IRD-nya eh, ini kecil banget, nggak kelihatan. Tadi ada berapa data store? Ada pegawai, konsumen, barang, kemudian penjualan. Berarti ada empat, ya, ada empat data store, pegawai, konsumen, penjualan, dan barang. Nah, tapi belum disesuaikan. Nah, ini nggak boleh, nak, kalau gambarnya seperti ini. Ya. Kayak pohon itu tarik garis dari sini ke sini. Atau kalau, oh ini ya turunannya ya. Nah, kalau dia turunan, gambarnya nggak kayak gini. Jadi di bawah alamat ini ada kode pos, kemudian promo, tarik garis lagi di bawah alamat ada kode pos, ada apa nih? Kecamatan, ada kelurahan dan seterusnya. Nah, ini tiba-tiba kan ada login, padahal di sini tidak ada login. Ya, di IRD maupun di DFD-nya itu tidak ada login. Tiba-tiba ada tabel order, padahal di atas nggak ada tabel order. Tiba-tiba ada laporan keuangan, padahal IRD dan data store yang ada di DFD-nya tidak ada laporan keuangan. Nah, itu ya, desain tabelnya itu belum sesuai. Nah, ini parah nih. Jadi kalau 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 kalian mau ujian untuk skripsi atau tugas akhir itu ada penilaian tentang kesesuaian rancangan dengan implementasi. Nah, ini tidak sesuai semua. Nah, padahal pada saat revisi sudah saya jelaskan bahwa ini harus connect antara data flow diagram, IRD, dan desain tabel. Nah, begitu juga dengan desain interface-nya. Ya, misal nih, di sini ada halaman daftar, berarti konsumen ya. Ada username, kemudian nama lengkap, nomor HP, alamat, password, email. Ini juga harus sesuai dengan ininya. Taruhkan ini tadi salah. Konsumen, mana konsumen? Nah ini, email, username-nya mana? Nah, nggak ada username-nya, ya kan? Username-nya tiba-tiba ada ID konsumen, padahal nggak ada ID konsumen. Nah, ya seperti itu. Ini kan alamat ada kode pos, provinsi, ini. Nah, ada nggak di situ? Misalnya ada kode pos. Nah, ini alamat aja. Nggak ada. Misalnya dia minta kode posnya, minta kecamatannya, minta kelurahannya, dan seterusnya. Ya kan? Nah, sesuaikan. Begitu juga dengan bab 4. Bab 4 juga harus disesuaikan. Ya, mana bab 4-nya? Apakah sudah sama?
Sudah sesuai belum? Nah, saya rasa sama ya, sama kayak tadi. Nah, ada login, berarti nanti ya di IRD juga ada entitas, entah login, entah apa namanya, yang isinya adalah username dengan password. Nah, kayak gitu. Ya, ini menu utamanya oke lah, nggak masalah. Nah, satu lagi kalau frozen food kan seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa harus dibuat kategori. Misalnya nih sosis. Oke, kategorinya sosis. Sosis itu kan ada beberapa merek tuh, ya kan? Misalnya nih merek A, merek B, merek C. Merek A mungkin ada spesifikasinya lagi. Merek A itu untuk yang misalnya 1/4 kilo, setengah kilo, 1 kilo, atau mungkin lebih dari 1 kilo. Nah, itu juga harus dibuat kategori-kategori seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan pembayaran, pada saat kita mau membuat laporan penjualan. Nah, kayak gitu. Ya, silakan diperbaiki lagi. Saya rasa cukup komentar revisi Ibu.